semuanya, balik lagi bersama kita di Bincang Para Tokoh. Tentunya di channel kesayangan kita yaitu Blog Blog dengan C Official. Hari ini kita akan bahas tentang kuliah atau wirausaha. Bersama kita hari ini telah hadir salah satu bintang tamu yang merupakan tokoh penasehat muda Hipmi Mubah. Nah, beliau ini sudah malang melintang di dunia usaha. Mungkin banyak dari para blogger semuanya belum kenal dengan kakak ini. Yang hadir bersama kita hari ini yaitu kakak Ibrahim Esa. Nah, untuk kak Ibrahim, kak, hari ini kita akan bahas tentang persepsi kerja atau wirausaha. Tapi mungkin banyak dari brokers yang belum kenal nih sama kakak. Boleh dong kak cerita sedikit profilnya? Lebih yang cantik. Ini podcastnya durasinya berapa? Biar aku tahu waktu jadwal untuk nyampaikan dulu. 1 jam. Pak, 1 jam. kita. Oke, siap. Oke, bagus ya tadi pertanyaannya. Iya, kuliah. Kuliah atau wirausaha. Ini poin yang sangat bagus. Ini harus saya sampaikan untuk adik-adik semua. Kalau saya itu lebih memilih ke kerja dulu. Kenapa poin yang kerja? Karena itu menentukan pengalaman. Pengalaman itu modal yang paling penting untuk kita menghadapi dunia kerja. Sementara di kuliah itu cuma sebatasnya di pembelajaran materi teori. Bukan tidak penting, itu juga sangat penting untuk perjalanan menunjang communication, teknik dalam berbisnis. Tapi kalau untuk bekerja itu perlu pengalaman. Apanya yang bagusnya seperti ini kalau saya rangkum. Pengalaman saya pribadi itu saya mendefinisikan kerja sambil kuliah. Oh, jadi dua-duanya ya? Iya. Sangat berbeda nanti kalau kita kuliah dulu baru kerja. Hasilnya sangat berbeda walaupun kalimatnya sama sederhana. Contoh, dulu saya tamat SMA itu belum kuliah. Pengalaman saya langsung ngikut kerja di lapangan. Kebetulan waktu itu om saya adalah ketua gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia atau BPC Gapensi Muba yang kantornya dekat Kodim itu. Sana ya. Jadi saya belum kuliah tuh, pengalaman kerja di lapangan proyek dulu 3 tahun saya di lapangan pekerjaan. Alhamdulillah waktu itu pekerjaan los pasar Keluang yang di Keluang itu pertama bikin los pasar itu saya sebagai pelaksana lapangan dan juga melok tukang lah, kenek Ya. Tapi di sisi lain saya juga belajar pengalaman pengawas lapangan pekerjaannya itu deh. Nah, jadi kenapa perlunya pekerjaan kita langsung kerja? Karena ilmu yang kita dapat nanti bekal kita untuk menjalankan atau bekal kita untuk agar sukses dalam menjalankan perusahaan atau pekerjaan yang kita lakoni gitu ya. Nah, sementara kalau kita kuliah kita sudah hilang waktu 4 tahun loh. 4 tahun itu enggak sedikit dari kita anggaplah S1 ya. Kalau S2 nambah lagi. Berarti 6 tahun. Maksud saya gini, setelah kita kerja kita hilang waktu 6 tahun loh. Sementara kebanyakan itu 80% ilmu yang kita didapatkan di kuliah. Sementara kita bekerja, ilmu yang kita pakai di dunia kerja itu beda. Dalam arti kata ilmunya baru lagi. Ya, dalam arti kata bahasanya itu kadang-kadang yang tidak simetris yang kita ambil. Kita jurusan misalkan jurusan akuntansi, sebagai kita kerjanya di desain mungkin Pak. Desain atau kita kerjanya di jasa konstruksi. Ambil contoh itu menjalankan berkas perusahaan dari pencairan dari kertas sampai tanda tangan sampai ke bank. Itu ilmunya baru. Artinya maksud aku di situ yang kelemahannya. Karena di pendidikan khususnya kita di Indonesia itu kebanyakan ya sebagian umum masih bersifat teori yang kadang-kadang tidak satu jalur dengan profesi yang akan kita ambil. Itu kelemahannya di situ. Yang aku maksud jadi hilang waktu 6 atau 4 tahun. Enak kalau kita langsung tamat kuliah Langsung kerja. Nah, kelemahan yang kedua ini
Kadang-kadang kita merasa tuh udah sarjana hukum atau sarjana ekonomi, sarjana akuntansi lah ya. Kita mau kerja pengen kadang-kadang gaji besar karena saya tamat sarjana, Pak. Ya, ekspektasinya tinggi Ya, Pak, ya, karena saya ini berbicara sebagai direktur ya, sebagai direktur Iya. perusahaan. Saya paham. Saya pengen mempekerjakan orang itu mempunyai nilai jual atau ilmu keilmuannya sudah bisa saya andalkan gitu. Artinya untuk mencapai jenjang gaji yang tinggi, dia harus berapa yang dia dapat hasilkan untuk perusahaan saya. Nggak perlu S1, S2 ataupun dia baru tamat SMA. Gaji pertama biasanya kita punya standar, Iya. ya kan? Nah, di situ yang nggak ketemu nanti kalau kita dengan yang kuliah. Dia mau kerja gaji gede, belum tahu dia bisa menghasilkan keuntungan berapa buat perusahaan. Nah, kebanyakan yang baru tamat SMA, dia buka peluang. Dalam arti kata dia sadar diri, sudah gaji berapa yang penting saya kerja dulu. Nah, karena pengalaman karir dia udah kerja dulu sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti kita lihat penilaian loh kerjaannya kan. Oh, dia sudah besar menguntungkan perusahaan, kita naikkan gajinya. Di situ kenapa tadi saya katakan kalau bisa itu kerja sambil kuliah. Itu deh. Nah, terus kayak sekarang kan Pak, bidang-bidang yang dicari dalam dunia kerja tuh semakin banyak nih. Gimana nih Kak kalau misalnya kerja terus sama kuliah beda bidang nih, gimana itu penjelasannya? Nah, itu tadi. Ya rata-rata itu 80% ya. Ada 20%-nya yang linear artinya. Iya. Dia udah kerja di teknik misalkan, terus dia kuliah lagi teknik sipil, itu linear namanya. Nah, kalau beda tadi, ya artinya dia harus menyesuaikan dulu keilmuan yang dia dapat di universitas tadi selama 4 tahun. Itu kan sudah banyak yang dia dapat. Sementara dia pakai dunia kerja yang dia gunakan kebanyakan nggak kepake. Artinya dia harus belajar ulang lagi ya. Nah, caranya belajar ulang itu sebenarnya yang perlu kecerdasan. Kalau kita sudah yakin cerdas, yang kunci kecerdasan itu kan iya. IQ oke. Cuman yang perlu juga tuh kecerdasan emosional, EQ. EQ itu kadang-kadang melampaui orang yang mempunyai IQ tinggi. Contoh kalau IQ tinggi kita nggak bisa mengutarakan apa yang kita sampaikan. Yang saya sebut dengan kecerdasan emosional, orang nggak akan ngerti. Artinya kecerdasan IQ dengan EQ harus selaras. Makanya kerja dan teori di kuliah itu harus seimbang. Gitu deh. Nah, sekarang kan Kak, kayak banyak tuh yang tren-tren di TikTok kayak Ya. kalau Gen Z susah dapat kerja kayak itu. Nah, padahal lapangan kerjanya banyak. Nah, apa nih Kak salah satu yang pernah Kakak temui kriteria Gen Z yang membuat dia susah dapat kerja kayak itu? Iya. Ini bagus. Kalau Gen Z ini berbeda ya mungkin. Kalau kami tuh generasi apa ya disebut tahun 80-an itu? Generasi milenial lah. Iya. Mungkin milenium ya kayaknya zaman dulu tuh milenium disebut ya. Generasi yang cukup lama ya. Kalau Gen Z mencari pekerjaan itu zaman sekarang tuh kebanyakan Gen Z kan zaman teknologi ya sekarang tuh zaman gadget ada, jadi pekerjaan juga tersedia banyak, ada yang YouTuber, TikToker. Tapi kalau yang saya maksud kerja yang saya latar belakang background saya itu di pengusaha, artinya pengusaha jasa konstruksi. Ya Gen Z itu bukan nggak dapat. Kadang-kadang kemauan Gen Z itu dulu yang harus diuji. Karena kami generasi milenial ini di atas sedikit generasi kolonial ya. Kalau kolonial itu memang tahan banting orangnya. Kami agak masih tahan dikit. Dalam arti kata kalau generasi Z, kita mau suruh kerja dia di lapangan dulu. Karena konstruksi itu kan dia harus pengalaman di lapangan. Untuk saya, pengalaman di lapangan itu menghitung material, menghitung bangunan itu bagaimana caranya persisi, nggak sudah dipasang fondasi, tiang pilar nggak condong, itu kan harus perlu kerja artinya di lapangan itu.
Kebanyakan Gen Z malas di situ. Gen Z di situ kelemahannya di situ. Jadi pengennya kadang-kadang kayak gini mungkin ya, dia mau langsung kerja kantor. Bukan nggak boleh sebenarnya kalau kita langsung kerja kantor, tapi kalau seseorang entrepreneur itu atau pengusaha kontraktor, jenis pengusaha yang lain juga semuanya sama, dia harus menguasai keilmuan itu secara keseluruhan, dari lapangan, administrasi kantor sampai dengan permodalan investor atau dia kerja sama dengan perbankan. Itu maksud saya tadi. Kalau dia nggak dari lapangan, pondasinya itu nggak kuat. Disitulah kelemahan Gen Z, dia pengen langsung go enak kan, biasanya seperti itu. Kalau itu dipaksakan bisa sebenarnya, tapi dia akan rawan. Ketika menjadi pengusaha itu nggak main-main deh. Kalau pengusaha, katakanlah dia punya dapat kontrak proyek 1 miliar ya, ya kan? Ambil sederhana saja, yang kecil aja dulu. Nanti kalau dia tidak bisa dengan bijak menggunakan uang, itu clear di rekening kita masuk duit seperti itu. Mau diapakan bisa. Nanti kalau dia nggak mempunyai konsep, nggak bisa ngitung apa yang harus dikeluarkan kos dalam perusahaan, kos untuk biaya produksi atau biaya pembangunan, terus kos administrasi, baru berapa bicara laba. Kalau dia nggak bisa ngitung, nanti Gen Z-nya jatuh dia di situ. Tuh kelemahan Gen Z tadi, kebanyakan walaupun pekerjaan banyak, dia susah dapat pekerjaan, dia pengen langsung dari tengah, nggak pengen dari bawah. Sedangkan mutu dari pengusaha itu mungkin menjadi sukses itu secara instan di situ. Itu deh. Nah, dari tadi kan kita bicara tentang pekerjaan nih, pengalaman-pengalaman, organisasi juga. Nah, balik ke wirausaha nih Kak. Kan sekarang tuh banyak ya ide-ide wirausaha di sosial media. Nah, kalau untuk Kakak sendiri sekarang Kakak sedang menggeluti usaha apa nih Kak? Oke, menarik itu. Ngopi dulu ya sebelum itu. Iya. Boleh ya? Boleh. Kalau sekarang yang saya geluti usaha itu yang utama memang di pekerjaan jasa konstruksi, pekerjaan jalan, gedung dan jembatan. Tapi ada yang tambahan lagi, itu saya juga bergerak di bidang ekspedisi, pengantar barang ya, semacam kargo itu. Kargo juga ada, tiki ada. Yang ketiganya di dunia perkebunan, saya juga merambah mulai belajar perkebunan di kebun sawit juga ada gitu. Terus kalau ini insya Allah jadi, ingin juga bikin lagi bangun properti perumahan tuh. Dari pengalaman yang dulu sudah ada, kita bikin perumahan, sudah habis lahan, sekarang saya punya beli lahan baru lagi, kita bikin lagi. Tapi yang pekerjaan utama saya itu adalah di jasa konstruksi, karena awal saya bisa berdiri sekarang tuh ya dari jasa konstruksi yang penyuplai dana artinya. Dari jasa konstruksi saya sisihkan dalam buku saya itu 10% ada pengeluaran untuk ini ya. Tapi dari 100% itu 60%-nya saya alokasikan lagi untuk pembangunan yang bisnis yang mempunyai nilai tambah tadi. Saya bikin kebun, bikin di bisnis yang ekspedisi, gitu. Jadi seperti bisnis itu harus jangan cukup satu, Mbak Baby. Dia harus lebih dari satu. Itu ciri-ciri jadi entrepreneur seperti itu. Jadi kalau mau sukses itu kita harus bisnis itu menggurita. Nah, ini kalau kita bicara saya di Kabupaten Muba ya. Lumayan lah mungkin kalau bisnis sudah 4 itu. Tapi kalau untuk yang dari ketum saya yang di Jakarta itu nyampe kadang-kadang 27 perusahaannya. Wajar kalau mereka kaya, kan perusahaannya banyak. Gitu. Segala cabang yang dimainkan. Seperti itu deh. Pekerjaan saya jalani sekarang tuh ya utamanya di konstruksi, perkebunan, ekspedisi yang saya geluti itu.
Oke. Jadi usahanya ada banyak ya. Jadi kalau satu gagal masih ada yang satunya. Iya. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara tentang wirausaha nih, mungkin ada banyak pertanyaan nih daripada bloggers-bloggers yang lainnya. Apa sih Kak tips-tips untuk memulai sebuah usaha kayak itu? Tips memulai sebuah usaha. Nah, Iya. menarik. Ini untuk generasi Gen Z Heeh. atau generasi milenial, memang harus memulai usaha itu lebih awal. Lebih awal dalam arti kata jangan lama menunda. Kebanyakan orang tuh tunggu dulu, tunggu ada modal, nggak perlu. Harus ada keinginan. Makanya seorang pengusaha itu harus yang mempunyai kemampuan eh, apa namanya itu, kemampuan inner beauty ya, atau Inner kemampuan dari dalam. Artinya power up, semangat. Power itu yang utama nanti. Di samping itu baru yang lainnya menunjang finansial. Sebenarnya memulai usaha itu harus ada mempunyai 3: tujuan dan semangat, konseptor, ketiga budgeting. Budgeting itu jadikan nomor 3. Paling terakhir ya Mas Iya, ya? jangan kalau orang bicara tuh kalau nggak punya modal nggak berjalan, enggak. Nanti saya ceritakan yang bikin perumahan itu saya paham. Kalau sebenarnya modal sedikit sudah bisa. Nanti ada teknik khusus untuk itu. Nanti kita bicara mungkin yang di ini ya, yang lain di sini ya. Kalau untuk memulai usaha, kenapa saya perlu katakan dari awal tadi pengalaman? Karena pengalaman itu agar kita tidak salah dalam melangkah, tidak roboh. Karena pengusaha itu bukan enak. Pengusaha itu identik dengan kerja keras, jatuh bangkit lagi, jatuh 9 kali harus bangkit 9 kali, itu dalam mutu pengusaha. Bahkan syarat untuk menjadi sukses itu harus jatuh. Pengusaha Harus jatuh dulu itu ya. harus itu. Kalau nggak jatuh, ini kalau bicara jatuh, saya sudah pernah ketipu ratusan juta pernah. Iya, tapi itu jadi syarat. Dan masalah nggak akan membuat kita rugi, tapi pengalaman itu yang paling berharga. Poinnya uang bisa dicari, pengalaman itu yang penting untuk menunjang dan kepercayaan yang penting. Nah, jadi untuk memulai usaha, kalau saya dulu sebenarnya itu jiwa entrepreneur saya itu sudah mulai dari kecil, Mbak. Wah. Jadi saya dari SMP sudah mulai jualan. Jadi maaf cerita ini dulu ya. Karena saya latar belakang saya, orang tua saya miskin, dari petani biasa, orang kebun. Jadi sekolah saya bayar sendiri. Dulu di rumah saya kan di dekat di GMP dulu GMP di sawah itu ada jambu. Ini gila mulanya. Jadi saya sekolah SMP, boleh tanya kawan-kawan saya dulu SMP saya jual jambu untuk belajar biaya sekolah. Habis itu saya juga pengalaman ini ya ceritanya kan kontennya memulai usaha ya. Kenapa saya mulai dari awal tadi masih gini? Udah SMP kelas 2 saya jualan pentol. Boleh Di sekolah itu Pak? pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Yang jambu tadi di sekolah ya. Pulang sekolah saya jam 1 di Perumnas itu ada yang punya usaha, bukan saya punya usaha sendiri, saya jual itu ya dapat tuh komisinya 20%. Saya dorong gerobak pentol dari SMP 2 itu ya. Sampai ke Kampung 7 ini jalan. Wah, lumayan ya. Iya, jaraknya. pokoknya dari jam 1 pulang sampai Kampung 7, rotasinya pulang lagi ke Perumnas itu sampai jam 5 jam 6 lah rotasinya, tepat perjalanan. Jadi poinnya harus mulai dari situ. Itu pengalaman dulu ya. Terus tamat SMA juga saya juga mulai bekerja bangunan itu. Bangunan milik tukang kerja sampingan, gajinya lumayan sih waktu itu sekitar 4.000 5.000 lah untuk sehari. Tapi cukup lah untuk jajan. Jajan 1.000 sudah cukup. Nah, kalau berangkat dari pengalaman jiwa entrepreneur sudah memulai dari awal, baru kita untuk melangkah membuka bisnis itu enak nanti. Kita lihat peluang. Nanti sebenarnya tidak langsung ke entrepreneur saya itu. Dulu juga ada organisasi dulu saya. Baru masuk ke dunia kerjanya. Itu organisasi, nanti mungkin di konteks yang berbeda ya di organisasi.
Tapi poin yang memulai usaha itu ya dari pengalaman awal tadi, saya langsung kerja ke lapangan, kerja bangunan. Dari 2004 itu kalau salah tamat sekolah saya 2004, saya muda di lapangan. 2004, 2005 itu 2006 itu pengalaman saya jadi pengawas lapangan di Los Pasar Keluang itu ya. Los Pasar Keluang. Terus membangun bangunan yang di Sumber Rezeki juga ada itu di B2 kalau salah. Nah dari situ 3 tahun tuh pengalaman saya. 2007 saya baru ke kantor. Ya menjalankan berkas administrasi. Administrasi perusahaan itu zaman itu dibayar satu berkas CV pencairan proyek ya, minta tanda tangan Pimpro, KPA. Kalau dulu Pimpro namanya, kalau sekarang KPA, PTK, pengawas lapangan, bendahara, sampai ke bank itu. Nah itu dapat 2 juta itu upahnya. Terus dari pengalaman yang ada tadi, saya baru bikin perusahaan. Aku bikin perusahaannya 2009. Jadi pengalaman 2004 sampai ke 2009 itu nggak singkat loh pengalaman dulu. Lumayan ya, 7 tahun kan. 7 tahun saya baru mendirikan perusahaan. Tapi dari berkat dari pengalaman yang saya dari SD SMP tadi, ya perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pengalaman untuk robo kita sudah tahu gimana caranya, gimana cara mengatur keuangan. Catur keuangan juga ya. Keuangan itu pelajaran kalau kita kuliah akuntansi itu, kalau akuntansi itu pelajarannya udah kuliah loh. Ini kan SMA masih umum ya. Kalau saya itu sudah mempraktekkan itu bahkan dari SMA. Artinya masuk aku tuh ingin saya tanamkan pada kawan-kawan adik-adik yang milenial, ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu harus kita praktekkan. Itu poinnya itu. Itu kata Rocky Gerung itu poinnya di situ ya. Jadi entrepreneur saya terapkan sudah dari SMP, dari awal dulu kan, dari yang kecil, dari dagang tadi. Nah terus akuntansi saya terapkan dari SMP tuh, dari SMA ya. Debit, kredit, saldo itu perlu, itu pembukuan. Jadi saya itu pengalaman saya walaupun saya miskin dulu ya, dalam arti kata pas-pasan, tapi saya nggak pernah buntu. Karena saya ada buku tadi akuntansinya. Saya misal kerja bangunan gajinya 5.000, saya tulis di pendapatan kan, di apa namanya debit, kredit, di saldo ya. Misal saya pengeluaran hari ini 2.000, berjajan. Kalau dulu kan masih sekolah, naik angkot itu 1.000 rupiah, jajan 1.000, 2.000, ya kan? Berarti saya dikurangkan pengeluarannya 2.000, saldo saya 3.000. Jadi terorganisir ya Pak, tercatat semua. Iya, seperti itu. Jadi itu yang ternyata ada manfaatnya luar biasa waktu kita mengelola perusahaan keuangan yang besar. Jadi walaupun saya mengelola duit proyek yang berputar sekarang itu mungkin nyampe 9 miliar ya dalam 1 tahun. Nah, jadi saya sudah terlatih melatih keuangan saya. Ini pengeluaran lapangan, ini pengeluaran kantor, ini palingan keuntungan saya 10%. Kalau 9 miliar paling keuntungan saya 900 juta misalkan, ya itu ya. Jadi yang 800 juta ini jangan saya anggap duit saya itu. Itu kalau saya pakai itu bahaya nanti. Itu yang membuatkan perusahaan yang roboh. Kebanyakan kawan-kawan atau yang jatuh, dia menganggap duit yang harus diputarkan itu dia dipakai. Pakai kebutuhan yang sekunder, premium, tersier ya, mungkin kebutuhan mewah. Nah itu kelemahannya dari situ. Jadi memulai langkah bisnis dari awal tadi, satu pengalaman tadi, yang kedua manajemen pembukuan tadi. Nah itu modal dasar sebenarnya untuk menjadi pengusaha. Bagi kawan-kawan itu modal dasar, pengalaman dan manajemen, modal dasar untuk menjadikan perusahaan kita besar, tumbuh dan tidak kolab. Baru yang ketiganya tadi kan budgeting itu, budgetan terakhir ya. Iya. Jadi yang paling penting itu pengalaman ya Kak ya, biar supaya sudah ada gambaran gimana nih yang berjalannya kayak itu wirausahanya. Ya, pengalaman itu yang pertama.
Bukan nggak ada yang sudah bikin perusahaan, sudah memulai usaha terus jatuh bangkrut atau hilangnya kepercayaan dari orang-orang yang seharusnya mendapatkan yang dia memberikan kepercayaan ke dia. Nah, itu banyak. Tapi yang kalau kita mampu harus mau bertahan, ya itu tadi kita mempunyai konseptor biar kita tetap berjalan usahanya tidak bangkrut. Gitu ya. Nah, setelah tadi saya dengar-dengar nih, kayaknya Kakak Ibrahim ini usahanya banyak sekali ya. Di tengah usaha yang digeluti yang lumayan banyak ini, Kakak Ibrahim tetap fit nih kondisinya. Nah, untuk Kakak sendiri olahraga apa nih yang sedang disukai kayak ini untuk menjaga kondisinya tetap fit kayak itu? Ya siap, kita dulu ya. Ya Iya gitu. Pak, iya Pak. Jadi memang benar, menjadi pengusaha itu yang dari awal saya sampaikan itu power of spirit itu pertama. Jadi agar power kita tetap fit, ya kita harus olahraga toh. Ya kan, kalau sebenarnya saya itu biasanya selalu bangun pagi ya, bangun pagi, olahraga yang rutin itu pagi-pagi saya menghirup udara segar. Nah, itu yang membuat badan selalu fresh. Nah, itu kalau olahraga yang untuk menambahkan stamina tuh ya sebenarnya hampir seluruh olahraga itu saya senang kan. Tapi yang kalau fokusnya itu yang sering saya lakukan tuh di tenis ya, tenis lapangan, tenis. Nah, tenis ya kalau yang olahraga yang ekstrimnya saya itu di off-road, sebenarnya di off-roader ya gitu ya. Iya. Itu gas itu. Enak itu. Tapi olahraganya jarang, tapi kalau yang pengen ya nyaman, pengen refresh itu yang olahraga yang paling bagus. Off-road itu ketenangannya mencapai 1 minggu deh. Udah main itu 1 minggu masih fresh kita. Beda, itu enaknya. Jadi refreshing ya otaknya. Fresh, sangat fresh. Jadi kalau kita olahraga misalnya tenis, badminton gitu ya, olahraga malam atau pagi ya, mungkin sampai sore kita masih dopamin kita bertahan ya. Karena olahraga itu kan meningkatkan hormon yang apa namanya yang senang itu kan, dopamin ya, kayaknya iya. kayak gitu ya itu. Itu kayak kalau jenis olahraga. Tapi kalau agar menjaga kebugaran, badan tetap fit, sebenarnya bukan dari olahraga saja itu, dari pola makan. Oh iya, dijaga juga ya pola Dijaga makan. pola makan itu deh. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah kenal yang namanya mah. Wah. Ya kan, usia udah hampir 40 sekarang. Jadi sebenarnya makan teratur. Sebenarnya kuncinya itu ada dua sih. Pesan Rasul yang harus kita ingat tuh dua. Kalau mau sehat, sholat, jaga pola makan. Iya. Nah di samping itu tambahannya itu olahraga kan. Jadi ini makan teratur, saya makan jam 7, nggak makan kalau nggak jam makan lagi jam 1. Karena kalau saya sering makan kapan saya kerja kan. Iya. Nah, sudah jam 1 saya makan lagi jam 7 malam. Itu selalu nggak akan pernah, tidak pernah jarang saya, kecuali yang daruratnya yang saya lewati ya. Jadi kadang-kadang kata kawan-kawan misalkan kita mau pergi ke sana saya makan jam 1. Kalau kamu nggak tahan di perjalanan, kamu harus bawa bekal, makanlah. Jadi kalau mau bareng sama saya jam 1 jadwal saya makan. Nah, tapi kalau olahraganya tadi itu saya tuh ya di kebun juga ada ya, itu refresh ya kebun. Ada kebun juga ya. Ya, Kak, saya ya. berkebun ya, bantu. Ada yang bantu juga kan di lapangan. Ya hampir rutin. Usahakan olahraga itu seminggu itu 2 hari lah ya, atau ya Sabtu Minggu sedang santai. Nah, kalau olahraga yang pengen memang kita nggak ada kesibukan lain ya, olahraga saya itu sering main itu tadi tenis yang intinya iya. yang sampai keringat lah ya, atau yang lain yang sering saya itu tuh ya kebanyakan di kebun. Karena keluar keringat itu ya luar biasanya energi kita dapat, badan kita kuat. Itulah kunci agar kita mampu
menjalankan aktivitas kita sehari-hari, ya memang harus ditunjang dengan olahraga ya. Iya. Di samping juga itu kan kita harus sholat itu olahraga juga. Tapi bukan kita tujuannya mau sehat, olahraga itu juga artinya harus menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga penting. Karena satu komponen itu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, olahraga, makanan yang sehat, itu yang membuat kita tetap fit. Jadi bukan sombong ya, mungkin sekarang umur saya ini masih boleh diadu dengan Yang usia yang muda, yang umur 20 atau 25 ya, lomba lari atau angkat barbel boleh. Tapi kuncinya ya sebenarnya makanan juga tadi, jangan yang banyak mengandung formalin. Olahraga yang teratur itu kiat agar kita sehat, bisa menjalankan aktivitas tuh full. Gitu deh. Oke. Jadi di balik semua itu sehat juga penting ya, Pak ya. Ya, bukan juga penting sebenarnya, utama lah ya, utama ya. Kalau kita punya 3 tadi, kita punya konsep, kita punya tujuan, kita punya budgeting. Kalau kita badan nggak fit, itu tidak akan maksimal. Jadi yang utama. Iya, makanya utama kesehatan itu. Oke. Itu deh. Oke, terima kasih nih Kak atas tipsnya. Nah mungkin boleh nih Kak kasih kata-kata motivasi dikit nih untuk para teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, para bloggers kita yang juga sedang merintis usahanya. Iya. Oke. Nah, kalau motivasi itu banyak ya. Untuk bloggers atau kawan-kawan YouTubers juga yang sekarang itu banyak dijalani. Termasuk kecerdasan AI ini, itu kan AI. Jadi kalau saya boleh cerita tuh di HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, yang anak-anak usia bawah 40 yang tergabung itu sekarang banyak yang memanfaatkan kecerdasan teknologi, AI, kecerdasan buatan, dengan ada yang juga memakai blog wawancara. Itu kalau yang memang dia lakoni ya mungkin banyak dapat dari apa namanya istilahnya, yang dapat dari yang nonton itu kan, bisa viewersnya itu kan diuangkan. Tapi bukan itu satunya tujuan. Untuk pengusaha itu banyak untuk generasi muda. Bagi generasi muda kalau memang pengen sukses, itu kiatnya tuh dia harus bergabung dengan ya kelompok wirausaha. Apapun usahanya, bergabunglah dengan organisasi pengusaha lah. Ada banyak organisasi pengusaha itu. Ada HIPMI, ada Kamar Dagang Industri, ada pengusaha pribumi. Jadi ada relasi ya. Iya, banyak networking gitu. Kesuksesan itu di samping kita sudah utuh, sudah kuat di dalam perusahaan kita tadi, kita harus juga mencari relasi, networking lah istilahnya. Ini saya boleh jelaskan ya dalam di organisasi ya. Boleh Pak. Kalau organisasi itu awalnya dulu gini ya, saya itu tadi ya. Saya di organisasi sebenarnya di di Pemuda Muslim, Pemuda Muslimin Indonesia. Terus saya masuk lagi ke organisasi di KNPI namanya, KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di situ banyak tuh, ada 40 organisasi dalam situ. Tapi saya golongkan ada 3 golongan di situ. Ada karya kekaryaan, ada nasionalis, ada keagamaan. Dari Pemuda Muslimin saya loncat ke karya kekaryaan karena basicnya di sini pengusaha, berkarya itu kan, entrepreneur. Jadi disitulah langkah awal saya masuk ke HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda tadi. Saya mulai bergabung di organisasi itu 2009. Ini kalau saya ceritakan ini bukan sombong ya, untuk memotivasi kawan-kawan adik-adik. Biar semangat ya. Biar semangat. Ya. Di organisasi itu keuntungannya gini ya, walaupun kita sederhana, ada yang kaya, itu bisa berkomunikasi, bisa bergabung. Kita ambil contoh ya.
Kalau saya mungkin di Muba cukup lah ya, misalkan standar kita punya rumah, punya kendaraan, punya mobil ya. Nah, kendaraan kita mungkin mobil katakanlah ya, misalkan itu ya sejenis Pajero misalnya. Tapi untuk setingkat lebih tinggi di HIPMI provinsi, kawan-kawan pengusaha di sana itu sudah pakai mobil Alphard mungkin kan, ada yang Rubicon, ya kan? Tapi bukan sarana untuk saling membanggakan diri di situ. Saya bandingkan lagi dengan pengusaha yang ketum yang dari pusat ya, dari DPP. Dia ternyata pakai kendaraannya apa? Private jet. Private jet. Saya pernah dengar waktu itu acaranya di, ini cerita dulu ya, Plur ya. Acara di area di utara, dia telepon jam acaranya pelantikan jam 1, jam 12 dia telepon, nanti jam 1 kami nyampai katanya di Palembang. Naik pesawat apa jam 12, singkat sekali ya, belum dari bandara transit. Itulah saya tahu bahwa mereka itu tadi kendaraannya ternyata pakai cepat, wajar ini pakai ketum ya, itu untuk kan pengusaha itu artinya nggak punya batas. Tapi dalam berorganisasi kita bisa komunikasi dengan mereka, itu keunggulan atau keuntungan dari berorganisasi. Coba kalau kita tidak ada organisasi, susah ngobrol sama mereka, ketemu susah. Itu salah satu manfaatnya di organisasi. Itu anak-anak, adik-adik generasi muda. Kalau saya ini saya kayak saya kasih dagingnya ya, poinnya daging ini. Jadi kita itu generasi itu ada dua, ada generasi perintis, ada generasi penikmat. Perintis itu nih yang berat, kita memulainya dari awal ya. Kalau penikmat itu yang biasanya dari orang tua ya, tapi nggak banyak itu. Generasi ada dua, perintis dan penikmat. Bersyukurlah dalam generasi perintis itu kita diberi tadi kecerdasan atau tulang yang kuat. Bersyukur tuh ada dua juga, generasi itu ada dua, perintis dan penikmat. Nah kalau nggak di situ, kalau nggak di penikmat itu kan bersyukurlah jadi anak orang kaya ya, nggak banyak kan di situ. Yang kedua bersyukurlah punya tulang yang kuat, karena itu cikal bakal modal awal kita untuk membangun sebuah usaha atau bisnis harus dengan kata adik tadi ya. Itu. Nah, keunggulan lagi kalau kita di organisasi kita bergaul itu dengan seluruh kalangan. Ada yang bisnis IT, YouTuber, ada yang bisnis properti, ada yang bisnis konstruksi, ada yang bisnisnya di batu bara, ada yang bisnisnya minyak, solar industri. Banyak komponen yang saya temukan di lapangan. Dari situlah saya pernah dengar juga dari yang disampaikan oleh ketum saya. Kesuksesan itu ya kadang-kadang dari teman-teman terdekat kita telah, dari relasi kita tadi. Makanya perlu kita harus mencari circle yang bagus ya. Organisasi itu menurut saya itu bagus, circle untuk saling memotivasi. Karena dalam organisasi itu kita diajarkan jiwa leadership, jiwa pemimpin deh. Itu yang perlu, syarat menjadi sukses itu harus mempunyai jiwa leadership, pemimpin, gimana mengarahkan anak buah. Nah kembali ke saya cerita melenceng sedikit ya. Kalau saya di lapangan itu ada 7 grup saya, anak buah saya, 7 grup. Masing-masing 7 grup itu punya anak buah 7. Nah, jadi untuk satu pekerjaan kalau di lapangan itu saya perlu 7 orang. Jadi 7 kali 7 49 anggota yang karyawan tidak tetap ya istilahnya. Di samping yang ada yang karyawan tetap saya di kantor ya. Nah, artinya tadi untuk menjaga perusahaan tetap utuh itu kita harus menjadi pemimpin yang bagus. Gimana biar mereka bisa bertahan, membangun istilahnya itu perusahaan kita terus besar. Nah itu jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda, kalau memang
kita tamat sekolah, tamat kuliah tadi pengennya kerjanya di kantor, di dinas kan. Nanti langsung di kantor-kantor. iya, lama-lama nggak muat dinas kantor. Jadi bolehlah untuk beralih ke juga harus digalakkan ke wira swasta ya, entrepreneur tadi. Karena sebenarnya kalau di kota-kota besar di Bandung itu sudah banyak anak-anak muda itu bergerak di bidang UMKM yang kuliner itu sebenarnya untuk langkah awal saja itu. Kalau aku tadi memulainya dari SMP loh, pernah aku ceritakan dari awal ya. Nah kalau mungkin yang sekarang yang untuk generasi Z ya, kayaknya baru-baru mulai kesadarannya itu ada setelah tamat sekolah ya. Saya lihat di depan Taman Bupati itu udah banyak ya yang bikin kuliner. Nah itu kiat-kiat generasi muda untuk menjadi sukses harus memulai, jangan malu, jangan gengsi. Nah baru nanti kita bergabung di organisasi, bagaimana cara bikin perusahaan, bikin usaha lebih maju, itu harus bergabung di organisasi. Nah di organisasi kenalan sama pengusaha properti, kita belajar ilmunya. Jadi dapat semua ya. Dapat bertemu dengan bisnis yang minyak solar, kita bagaimana cara mereka main. Belajar lagi. Iya belajar lagi. Terus kalau yang tadi caranya IT, gimana cara mainnya. Nah poinnya ini setiap pembisnis itu ya, ada mopianya, tinggal kita pelajari bagaimana caranya. Simple kan, simple. Terus juga kalau mau jadi kaya itu tidak susah sebenarnya, bergabunglah dengan orang-orang yang kaya. Sederhana kan, tapi prakteknya perlu pelajar lagi kan. Iya. Untuk generasi muda lagi tadi untuk memotivasinya, bagaimana kita mencari pekerjaan atau yang lebih baguslah untuk menciptakan pekerjaan. Kita harus memulai bisnis dulu dari awal. Bisnis itu belum tentu yang kita lakukan pertama itu yang mengantarkan kita jadi sukses. Makanya saya sebut itu cuma langkah awal untuk menjadi sukses. Saya juga sebelum dari konstruksi banyak. Jadi berapa bisnis, bahkan sampai menjadi tukang ojek saya jauh pernah deh. Oh, pernah Pak? Iya, pernah. Jadi tukang pentol, pekerjaan bangunan, gojek. Bahkan pernah kami dulu pernah di ini ya, di apa yang di sawah saya itu pernah ngingun bebek, gitu ya, bebek itu. Jadi pagi saya jual tuh di pasar Talang Jawa. Saya berangkat sekolah, saya jual untuk ongkos sekolah. Jadi maksud saya ya, bisnis itu belum tentu satu bisnis yang kita lakukan yang pertama itu sukses. Jadi kita harus banyak mencoba sampai kita menemukan ini yang menjadi sumber pendapatan atau mempunyai peluang potensi memberikan sumber keuangan yang lebih besar. Ya, saya baru tadi ke kontraktor, baru ke properti, ya kan, ekspedisi juga. Ternyata perkebunan sekarang menjanjikan juga tuh, yang sawit. Jadi generasi muda sebenarnya, kalau saya boleh sarankan untuk membangun jiwa leadership itu dulu kalau diaktifkan sebenarnya organisasi KNPI itu yang sangat bagus. Komite Nasional Pemuda, karena di situ untuk menumbuhkan minat bakat jadi pengusaha atau pengen menjadi DPR, tinggal basicnya. Kalau dia hobi orasi itu DPR, kalau dia pengen bisnis berarti dia di pengusaha, atau juga yang religi ya dia di keagamaan. Tapi pada umumnya kebanyakan yang di wirausaha ya, di dunia entrepreneur. Jadi untuk generasi muda, kalau kita nggak anak orang kaya, terus kita kuliah nggak jadi dokter atau nggak jadi TNI atau Polri, ya bagusnya di entrepreneur. Karena kalau entrepreneur itu orangnya sedikit tapi dapatnya lebih banyak.
Bayangkan deh, seluruh Indonesia dipersentasekan cuman 4%. 4% itu golongan yang pengusaha itu. Artinya 96% banyak kan berlari ke artis, yang usaha profesional lainnya ya, dokter, sebagainya, Polri, TNI, nah, yang lain tuh yang di pegawai negeri sipil ya. Nah, tapi menurut Robert Kiyosaki, pengusaha itu golongan 2. Yang di kantoran tadi ya, golongan 4, yang profesional, dokter, artis dan sebagainya itu ya, yang profesional itu golongan 3. Pengusaha itu nomor 2. Sebenarnya berpeluang ya untuk menjadi kaya karena dia yang di bawah sedikit dari nomor 1. Nomor satunya investor ya, yang udah punya modal gede, dia nggak pengen kerja keras lagi, dia tanamkan modalnya, itu investor namanya. Jadi kenapa saya bicarakan untuk generasi muda jangan malu, jangan minder di wirausaha, karena ada payung hukumnya juga nih. Jadi kalau nggak salah tuh Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang nomor 20 ya, kalau 20 tahun 2001 ya. Boleh nanti cross check ya kalau saya salah ya. Itu yang mengkategorikan bahwa UMKM itu dia kategori golongan pengusaha kecil namanya, yang kategori modalnya itu dari 0 sampai 100 juta ya kalau nggak salah, atau 1 miliar lah. Nanti kalau dia udah jadi perusahaan, jadi CP, dia dikategorikan mempunyai modal itu dari 1 miliar sampai 10 miliar lah lebih. Nah, lebih dari situ kan yang usaha menengah namanya. UMKM, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Jadi UMKM itu masuk jualan martabak, jualan yang kuliner, tidak usah malu. Nah, di samping kenapa diberikan payung hukum dari undang-undang itu, agar istilahnya kita pengusaha pribumi itu merasa dilindungi. Juga dasarnya bisa minjam perbankan itu dari situ. Cikal bakalnya peminjam kur yang bunganya 6% itu ide dari HIPMI. Kan kementerian di Jakarta itu kan mantan pengurus ketum HIPMI. Nah, kalau kita bandingkan Singapura dan India itu jaminannya cukup ijazah untuk minjam 100 juta. Timurlah kita minjam bank 100 juta itu dulu katanya kan tanpa anggunan, tapi prakteknya masih pakai anggunan. Maksud saya tadi untuk modal usaha harus pakai modal untuk untuk memulai produksinya kan perlu modal kan artinya tadi. Nah, diberikan payung hukum undang-undang tadi ya, agar investor tuh dari asing, dari luar tuh, kamu mau bikin kantor di misalnya ini konteksnya di Jakarta ya, kamu harus melibatkan dia. Pengennya kadang-kadang tuh yang subkonnya pengusaha besar. Nah, kalau diberikan dalam undang-undang Cipta Kerja tadi jadi pengusaha besar itu harus melibatkan usaha kecil. Mau bangun gedung maksud saya tadi kan, you harus beli bahan tambak dari pengusaha UMKM lokal yang punya tambak pasir lokal. Di situ konteksnya usaha kecil tadi, bukan UMKM aja ya, usaha tambak pasir, yang batu bata, ini harus dilibatkan. Nah, kalau tidak dipayungkan dengan di situ tadi, kadang-kadang mereka carinya sama pengusaha yang besar. Artinya dengan undang-undang Cipta Kerja tadi, pengusaha kecil itu dilibatkan. Poinnya di situ, pengusaha kecil dilibatkan. Dan juga kawan-kawan adik-adik milenial nggak minder UMKM itu dikategorikan pengusaha, bukan pedagang PKL ya, berbeda konteksnya itu yang itu kan. Tapi walaupun kecil, kamu harus menanamkan diri sebagai bahwa kamu adalah entrepreneur.
usaha kecil kamu adalah bosnya. Tinggal lagi bagaimana mengembangkan usaha itu, mengembangkan bisnis itu biar lebih besar, tergantung dari personality masing-masing. Gitu deh kiatnya. Oke, jadi intinya jangan takut gagal ya Kak ya. Siap, itu. Jangan takut gagal, karena gagal itu sebagai bumbu. Kalau di perusahaan, di usaha itu bumbu. Gimana kalau nggak ada bumbu, nggak enak. Iya. Jadi gagal itu syarat salah satu Jadi untuk sukses. harus gagal dulu Iya, ya memang. harus gagal itu. Nah contoh tadi ya, saya pernah tuh ditipu 100 juta katanya, misalnya ada kegiatan, katanya nggak ada. Ya disitulah pengalaman kan, agar kita berhati-hati gimana cara kita di lapangan. Kalau di konstruksi itu di lapangan biar bahan kita nggak kecolongan, itu harus ada giat-giatnya. Artinya walaupun kita dengan hati-hati, kadang masih ada yang kecolongan. Nah, tapi pengalaman apa tadi istilahnya, saya tuh nggak, boleh dibilang tuh nggak pernah gagal. Jadi gagalnya tuh nggak terlalu signifikan ya, tapi hal-hal yang trouble kecil lah kira-kira ya, di perusahaan itu ya memang harus ada itu biar kita lebih berpengalaman untuk menjadi lebih teliti untuk bertahan kokoh. Jadi untuk kawan-kawan atau adik-adik yang baru tamat SMA, yang misalkan bingung kalau nggak bisa kuliah, karena kuliah itu banyak kan orang yang kaya ya. Orang kaya. Ya kalau kita belum sempat kuliah, kita usahakan kerja dulu ya. Kerja. Jadi kiat untuk menjadi sukses itu kita harus banyak melatih pengalaman kerja nyata dulu. Memulailah dengan wirausaha, karena dengan wirausaha itu biasanya menjadi langkah awal. Karena kesuksesan itu harus ditempuh dari kesempatan demi kesempatan, dan disinilah banyak orang yang tidak mengetahuinya. Terus kalau kita mau sukses itu nggak ada yang instan itu ya. Kita harus dengan proses yang waktu yang lama, dan belajar sama mentor. Kita nggak bisa juga jadi single victor kalau di usaha itu, kan harus ada mentor. Tahap ya. Iya, ada mentor tuh yang menggurui ya. Artinya tempat kita belajar. Dan belajar itu perlu. Karena kalau kita mau salah langkah ada yang mengarahkan itu. Artinya untuk anak muda jangan malu untuk berwirausaha, karena sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan wirausaha. Saya juga dari anak orang biasa, anak petani, bisa membangun perusahaan, bergerak di konstruksi, di ekspedisi juga, perkebunan, sampai kalau kita sudah dipercaya oleh pihak perbankan untuk menjalankan usaha itu cukup mudah ya. Kalau sudah jalan Ya, gampang ya. Gampang ya. Saya juga sudah pernah dipinjamkan bank itu nyampai 2 miliar untuk permodalan. Nominal yang tidak sedikit itu. Iya, cukup lah untuk yang pengusaha muda ya. Nah, jadi maksud saya untuk generasi muda itu jangan pesimis, apalagi generasi Z ya. Jangan mencari pekerjaan ya kalau bisa tuh. Kalau bisa kita itu menciptakan peluang pekerjaan di situ. Untuk trik-triknya nanti kalau misalnya ada yang mau belajar, boleh belajar, kita sharing gitu ya. Boleh. Itu artinya ini fokusnya hari ini untuk generasi muda, kuliah atau kerja ya. Pokoknya lebih bagus kita kerja dulu atau sambilkan kuliah. Gitu ya. Nah, teman-teman blogger semuanya, kita sudah belajar banyak nih dari Kak Ibrahim ini. Kita udah belajar bagaimana cara berwirausaha, sudah belajar kiat-kiatnya, tips-tipsnya juga sudah kita pelajari. Untuk teman-teman yang sekarang ini sedang merintis usahanya, tetap semangat. Dan kita juga sudah sampai nih Kak di sesi akhir acara kita. Oh, nggak kerasa ya 1 jam ya? Nggak kerasa 1 jam, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol. Nah, kita juga tadi sudah membahas banyak ya tentang organisasi. Jadi teman-teman semuanya yang sudah punya niat berwirausaha, jangan takut gagal ya, kata Kak Ibrahim tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari podcast kita hari ini. Untuk teman-teman yang sudah nonton,
Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.